Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang menghadirkan etika komunikasi di media sosial dalam berbentuk Facebook. Di sini saya reviewer pertama, yaitu Ayu Tiana Atamian Purba. Saya bersama teman saya Yuni Sara dan juga Widya Ardianti. Seperti yang sudah kami sediakan, ini adalah hasil reviewer kami. Yang berjudul menghadirkan etika komunikasi di media sosial dalam berbentuk Facebook. Nama jurnalnya Komunike, volume dan halaman volume 10 nomor 2, tahun Desember 2018. Penulisnya ialah Muhammad Irhamdi, FDK UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tanggal reviewer 26 Juli 2020. Adapun latar belakang dari yang kami review ialah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu kebutuhan untuk terhubung guna berinteraksi dengan cara berkomunikasi di daerah modern sangat berperan guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial. Media sosial Facebook dapat digunakan untuk berinteraksi baik kepada makhluk sosial yang sudah kita kenal maupun sebelum yang belum kita kenal sama sekali, untuk saling mengenal dan mengetahui satu sama lain. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 10, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah saling berinteraksi satu dengan lainnya walaupun ada perbedaan dalam ras, suku, budaya, dan agama, bahkan negara. Pada media sosial Facebook akan menghadirkan cara berkomunikasi dengan dampak positif pada saat kita tidak mampu bertatap muka, melainkan dengan cara online. Pemilihan kata, melihat konteks, komunikasi dan memahami lawan komunikasi merupakan bagian terpenting guna mencapai tujuan komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Ada juga di sini permasalahan, di mana di dalam media masa Facebook banyak sekali kita jumpai kata-kata bahkan video yang sangat jauh dari kata bermoral. Dalam media masa Facebook banyak sekali pro dan kontra terkait pada segmen yang dituliskan pada status tersebut, sehingga menghadirkan masa untuk mengomentari isi dari media komunikasi tersebut, sehingga perdebatan sering terjadi, kesalahpahaman pun sering terjadi, dan perdebatan antara pengguna tidak dapat terkontrol, bahkan sampai pada perkataan dari media sosial kepada kehidupan yang real dengan mengesampingkan nilai-nilai etika dan moral. Udah gitu juga di sini ada teori penelitian dari pertama Dennis McWell, teori komunikasi massa, Jakarta, penerbitan Erlangga 1996. Ada juga Benny Hood, semiotik dan dinamikasi sosial budaya, Komunitas Bumbu, Depok 2011. Oke, saya akan melanjutkan hasil penelitian dari kelompok saya, kelompok 10, dari review jurnal. Di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang kami dapat yaitu media sosial Facebook menyediakan ruang bagi pengguna untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada khalayak ramai dengan konten-konten yang tanpa batas bagi penggunanya. Peran etika komunikasi tidak hanya pada level komunikasi verbal ataupun komunikasi antarpersonal, melainkan yang paling penting
adalah menghadirkan etika komunikasi pada penggunaan media sosial sebagai media komunikasi yang sifatnya publistik dengan mengedepankan nilai moral yang bersifat informatif dan edukatif. Etika menjadi prioritas yang utama agar tidak menimbulkan salah paham antara komunikator dan komunikan. Sebagus dan semangat bermanfaat pesan dari komunikasi jika disampaikan dengan cara yang tidak sopan, tidak beretika, dan jauh dari nilai-nilai moral, lebih-lebih media sosial yang sangat heterogen akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan berpotensi pada sebuah konflik. Komunikasi sejatinya lebih dari sekedar menolong untuk mengumpulkan informasi atau untuk memenuhi kebutuhan personal. Komunikasi juga berperan di dalam menentukan identitas baik secara pribadi, kelompok maupun suatu identitas budaya. Interaksi seseorang dengan yang lainnya menentukan bagaimana sifat seorang manusia, karena identitas merupakan hal yang sangat penting di dalam interaksi komunikasi. Etika komunikasi di media sosial tidak hanya membentuk atau membangun hal yang positif untuk pribadi komunikan, melainkan membangunkan citra yang positif kepada komunitas budaya yang dimiliki, bahkan membentuk kesan yang baik bagi agama yang dianut oleh komunikan. Jadi jika komunikasi pada media sosial jauh dari etika dan moral, maka komunikan akan berprasangka bahwa komunikator berada pada komunitas budaya bahkan agama yang tidak memiliki nilai-nilai etika dan moral. Jadi media komunikasi Facebook memberikan dampak yang positif dan negatif bagi penggunanya. Adapun positifnya ialah dapat menjalin komunikasi dengan baik tanpa harus bertatap wajah dengan siapa saja, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Sedangkan memberikan dampak negatifnya ialah banyak yang kita jumpai kata-kata dan video yang tidak bermoral yang mengundang kita terpancing untuk memberikan kritik dan komentar. Pada saat menggunanya, tidak terima bisa sampai yang saling menjatuhkan, bahkan ke masalah yang berkaitan dengan hukum atau menjatuhkan nama baik. Facebook merupakan komunikasi yang sangat kuat, memiliki potensi yang negatif, tetapi pada sisi lain juga memiliki potensi yang luas secara positif. Jika tata cara menentukan pesan ataupun konten di dalam media sosial mengedepankan nilai-nilai etis dan moralitas yang ada sebagai sebuah jembatan untuk tercapainya sebuah tujuan komunikasi, sehingga media sosial menjadi media yang sangat efektif dan efisien di dalam melakukan aktivitas komunikasi yang tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Adapun kelebihan dari yang kita dapat di penelitian ini, penjelasan secara rinci dan tepat dalam dampak apa saja positif dan negatifnya dalam menggunakan media komunikasi Facebook. Selain itu, ada kekurangan. Di dalam jurnal ini tidak dijelaskan baik cara menggunakan dan menjalankan aplikasi media komunikasi Facebook maupun penerapannya aplikasi media komunikasi Facebook. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan hasil review jurnal dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai etika dan moral. Jadi media komunikasi Facebook memberikan dampak yang positif dan negatif bagi penggunanya. Adapun positifnya ialah dapat menjalin komunikasi dengan baik tanpa harus bertatap wajah
dengan siapa saja, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Sedangkan memberikan dampak negatifnya ialah banyak yang kita jumpai kata-kata dan video yang tidak bermoral yang mengundang kita terpancing untuk memberikan kritik dan komentar. Pada saat menggunanya, tidak terima bisa sampai yang saling menjatuhkan, bahkan ke masalah yang berkaitan dengan hukum atau menjatuhkan nama baik. Facebook merupakan komunikasi yang sangat kuat, memiliki potensi yang negatif, tetapi pada sisi lain juga memiliki potensi yang luas secara positif. Jika tata cara menentukan pesan ataupun konten di dalam media sosial mengedepankan nilai-nilai etis dan moralitas yang ada sebagai sebuah jembatan untuk tercapainya sebuah tujuan komunikasi, sehingga media sosial menjadi media yang sangat efektif dan efisien di dalam melakukan aktivitas komunikasi yang tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Adapun kelebihan dari yang kita dapat di penelitian ini, penjelasan secara rinci dan tepat dalam dampak apa saja positif dan negatifnya dalam menggunakan media komunikasi Facebook. Selain itu, ada kekurangan. Di dalam jurnal ini tidak dijelaskan baik cara menggunakan dan menjalankan aplikasi media komunikasi Facebook maupun penerapannya aplikasi media komunikasi Facebook. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan hasil review jurnal dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.